Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Siti Sari dan rekan saya Faruna Laila Sima. Di sini kami akan mempresentasikan materi dengan judul tahapan perkembangan ilmu alam abad pertengahan. Materi-materinya ada 3, yaitu yang pertama periode dari kuno, yang kedua periode Islam, dan yang ketiga pengaruh Yunani dari Islam. Abad pertengahan adalah periode antara ruginya Kekaisaran Romawi Barat dan awal Renaissance. Seringkali dianggap sebagai zaman kegelapan bagi pengetahuan. Namun, pandangan ini kemarin sudah datang. Meskipun kemajuan ilmiah tidak secepat periode-periode lain, perkembangan penting tetap terjadi, terutama dalam konteks dunia Islam dan pengetahuan dari dunia Kristen di Eropa. Periode ini menandai transisi pengetahuan dari dunia klasik ke dunia modern dengan tantangan dan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan ilmu alam. Nah, selanjutnya pengaruh filsafat Yunani kuno. Filsafat Yunani kuno, khususnya karya-karya Aristoteles, memiliki pengaruh besar pada pemikiran ilmiah abad pertengahan. Para sarjana abad pertengahan menganggap Aristoteles sebagai otoritas tertinggi dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, termasuk fisika, biologi, dan kosmologi. Aristoteles percaya bahwa alam diatur oleh prinsip-prinsip alami, dan tugas manusia adalah memahami dan menjelaskan prinsip-prinsip ini. Prinsip-prinsip Aristoteles dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah kosmologi Aristoteles. Aristoteles membayangkan alam semesta sebagai serangkaian bulan kosmis yang berpusat pada bumi, bulan, matahari, planet-planet dan bintang-bintang yang terletak pada bola-bola yang berputar mengelilingi bumi. Yang kedua adalah fisika Aristoteles. Aristoteles mengajarkan bahwa semua benda memiliki tempat alami di alam semesta. Misalnya batu-batu akan jatuh ke bawah karena tempat alami mereka adalah bumi. Dan yang ketiga adalah biologi Aristoteles. Aristoteles melakukan banyak observasi pada makhluk hidup dan mengklasifikasikannya berdasarkan bentuk dan fungsinya. Ia juga memperkenalkan konsep skala naturae atau tanggal kehidupan yang mengusung makhluk hidup dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks. Yang kedua adalah periode Islam. Pada zaman keemasan Islam, pengaruh bangsa Arab sangat menonjol. Daerah kekuasaan Islam mulai dari India ke barat sampai Spanyol dan Portugal. Karya-karya Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh cendekiawan Islam. Buku-buku Yunani dipelajari, dikembangkan dan diproduksi berkaya. Jasa orang Arab atau orang Islam adalah memelihara pengetahuan dan memperkaya karya Yunani yang kemudian dipelajari. Selanjutnya pengaruh Yunani dari Islam. Yang pertama adalah penerjemahan klasik. Rumah sakit dan universitas di dunia Islam memainkan peran penting dalam melestarikan dan menerjemahkan karya-karya ilmiah Yunani dan Romawi ke dalam bahasa Arab. Karya-karya ini kemudian menjadi dasar bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Eropa. Yang kedua, penyebaran pengetahuan. Pertukaran pengetahuan antara dunia Islam dan Eropa melalui perdagangan dan pendidikan membawa kemajuan ilmiah ke Eropa, menandai tanpa perkembangan ilmu alam di barat. Selanjutnya, cendekiawan Islam. Al-Razi merupakan sebuah ensiklopedia mengenai seluruh perkembangan ilmu kedokteran sampai masanya. Razas mengarang suatu ensiklopedia ilmu kedokteran dengan judul Continence. Ibnu Sina menulis buku kedokteran Al-Qur'an yang menjadi standar dalam ilmu kedokteran di Eropa. Yang kedua, Al-Khawarizmi. Algoritmus atau algoritmus menyusun buku aljabar pada tahun 825 Masehi yang menjadi buku standar beberapa abad di Eropa. Ia juga menulis perhitungan biasa atau arithmetic yang menjadi pembuka jalan penggunaan cara desimal di Eropa untuk kepentingan tulisan
Romawi. Yang ketiga Jabir bin Hayyan atau Geber dan Al-Biruni. Sebagian karya Jabir bin Hayyan memaparkan metode-metode pengolahan berbagai zat kimia maupun metode pemurniannya. Sebagian besar kata untuk menunjukkan zat dan bencana kimia yang belakangan menjadi bahasan orang-orang Eropa berasal dari karya-karyanya. Sementara itu, Al-Biruni mengukur sendiri gaya berat khusus dari beberapa zat yang mencapai kecepatan tinggi. Yang keempat, Al-Kindi. Al-Kindi berjasa membuat filsafat dan ilmu Yunani dapat diakses dan membangun fondasi filsafat dalam Islam dari sumber-sumber yang jarang tersulit. Ilmuwan periode Yunani. Yang pertama ada Thales. Thales adalah filsuf pertama sebelum masa Socrates. Menurutnya, zat utama yang menjadi dasar segala materi adalah air. Pada masanya, ia menjadi filsuf yang mempertanyakan isi dasar alam. Kedua ada Pythagoras. Pythagoras lahir di Samos, daerah Yunani, tetapi kemudian berada di Kroton, Italia Selatan. Ia seorang matematikawan dan filsuf Yunani yang paling dikenal melalui teoremanya. Dikenal sebagai bapak bilangan, dan salah satu peninggalan Pythagoras yang terkenal adalah teorema Pythagoras. Yang ketiga Socrates. Socrates adalah yang mengajar Plato, dan Plato pada gilirannya juga mengajar Aristoteles. Sumbangsi Socrates yang terpenting bagi pemikiran Barat adalah metode penyelidikannya yang dikenal sebagai metode Eleusinius, yang banyak diterapkan untuk menguji konsep moral yang pokok. Karena itu, Socrates dikenal sebagai bapak dan sumber etika atau filsafat moral dan juga filsafat secara umum. Yang keempat ada Plato, menyangkal teori atom yang menganggap bahwa kebaikan dan keindahan itu timbul dari sebab akibat mekanik. Plato mengatakan bahwa pengetahuan yang baru adalah yang sejak semula telah ada dalam alam pikiran atau alam ide. Yang kelima ada Aristoteles. Aristoteles adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander yang agung, yang memberikan kontribusi di bidang metafisika, fisika, etika, politik, ilmu kedokteran, dan ilmu alam. Di bidang ilmu alam, ia merupakan orang pertama yang mengumpulkan dan mengklasifikasikan spesies-spesies biologis secara sistematis. Kesimpulannya adalah, abad pertengahan, meskipun sering dianggap sebagai zaman kegelapan, sebenarnya merupakan periode penting dalam transisi pengetahuan dari dunia klasik ke dunia modern. Meskipun kemajuan ilmiah tidak secepat periode lainnya, perkembangan signifikan terjadi, terutama berkat pengaruh filsafat Yunani kuno, khususnya Aristoteles yang menjadi ajuan utama dalam berbagai disiplin ilmu. Selain itu, kehadiran dunia Islam yang menerjemahkan dan memperkaya karya-karya klasik memainkan peran kunci dalam pelestarian pengetahuan. Cendekiawan seperti Al-Razi, Ibnu Sina, dan Al-Khawarizmi memberikan kontribusi besar yang kemudian mempengaruhi ilmu pengetahuan di Eropa. Pertukaran pengetahuan antara kedua budaya ini menandai langkah yang penting dalam pengetahuan ilmu alam di Eropa. Apakah ada pertanyaan? Yang dari sana. Yang kita kan tahu kalau Islam itu pernah budaya di Spanyol, khususnya di Andalusia kan ada perpustakaan Islamnya. Nah itu kan yang kita tahu juga bahwa buku itu dibakar kan, sehingga jadi laut merah ya, laut hitam ya. Nah itu ada nggak buku peran pemerintah pada waktu itu adalah pembakaran buku itu? Ketika masa kerja itu, peran pemerintah ketika Andalusia itu. Terus yang kedua, apa latar belakangnya, dan juga ada nggak upaya-upaya pemulihannya dari pembakaran buku itu? Terima kasih. Gimana? Ulangi lagi yang lebih jelas. Latar belakangnya dari pembakaran buku. Latar belakang dari pembakaran yang perpustakaan Islam itu. Perpustakaan Islam yang besar. Iya, ada Andalusia. Terus peran pemerintah dalam mengupayakan ilmu itu kan banyak ilmu yang dibakar. Kata Indonesia itu ayam
Pertanyaannya ada lagi terutama setelah penyerahan berada pada tahun 1493 merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menghabis bangsa negara Islam. Pemimpin pembangunan ini percaya bahwa misalkan karya-karya Islam akan melakukan pengaruhnya. Pemerintah Kristen saat itu dengan berbagai gereja berperan aktif dalam menghadirkan manuskrip penting yang mencakup ilmu pengetahuan dan sastra untuk menciptakan pengembangan besar bagi peradaban. Aku mau tanya, coba balik ke slide yang latar belakang. Ya, latar belakang. Di sini kan, di sini ada dalam konteks dunia Islam di Eropa. Ya, keras. Don't speak up. Di latar belakangnya kan ada di sini mengatakan bahwa terutama dalam konteks dunia Islam dan dunia Kristen di Eropa. Tadi kan sudah dijelaskan yang versi dunia periode Islam. Coba sekarang periode di dunia Kristen di Eropa. Oh ya, ini aku Kristen aja contohnya aja contoh para semuanya aja. Contoh para yang bulan. Oh iya, kan dulu di kan dulu juga ada majusi yang apa? Budit. Kan besar tuh. Perayangan tanya. Ada. Sini. Tanya aja nggak apa-apa. Kalau pertanyaan sesat di jalan. Kalau bertanya sesat di kamar. Wow, nggak ada. Kristen secara umum atau Kristen yang spesifik Protestan Katolik itu yang Berarti cuma mau menjelaskan. Ya, praktis. Buddha Maria beda. Protestan sama tadi dulu tuh Protestan terus ada protes, ada Protestan. Iya, pakai protes. Yang protes jadi Protestan. Enggak kayaknya deh, kayak gitu. Bener kan? Gara-gara paus kan? Ada. Mana ada protes mana ada. Iya. Gara-gara paus. Wow. Apa sih ini? Paus satu. Wow. Ini jadi ada ini. Oh, pertama itu kan. Ini dong. Salah satu ini pausnya. Itu benar sertifikat pengampunan. Iya. Jadi gara-gara paus pokoknya. Gara-gara paus aja baru ada zaman sekarang. Maksudnya zaman dulu juga ada, Cuman apa? datang ke Indonesia bos. Bukan itu. Masya Allah tidak
Sini gua. Wow, kayak sejarah gitu. Ya pokoknya Saya mau jawab. ya, boleh. Yang Kristen itu kan pertanyaan biasa nggak mau. Iya. Iya. Dari apa itu secara pandangan umum. Bukan ini nggak tahu itu yang mana Kristen. Iya, aku yang gimana itu? Oh, Ada dua. Masa iya nggak tahu? ini dulu. Ini kan maju nih. Apa sekarang di situ kan dari Apa ini? itu kan yang dari Islam kan. Nah sekarang yang sekarang maju itu negara-negara. Cina belum. udah ada di bawahnya. Di Filsafat berperan penting dalam biologi dan fisika dan mengkaji konsep dasar metode dan aplikasi etis dari kedua disiplin tersebut. Kalau filsafat biologi, epistemologis menggali pertanyaan tentang kehidupan spesies, etika dan moralitas, menyentuh isu nilai-nilai tradisional dalam konteks kemajuan biologi. Kemudian filsafat fisika, realitas dan ruang-ruang waktu, meneliti sifat ruang serta materi dalam fisika modern. Teori relativitas mengubah pandangan tentang ruang dan waktu dari perspektif klasik ke relativistik. إن كنت رجالا كريما. Kalau di bidang kosmologi itu lebih berfokus pada prinsip-prinsip ilmu dan dalil-dalil metafisik. Metafisik itu apa? Apa itu? Pengaruh filsafat dengan ilmunya kosmologi itu seperti apa? Wah, Ali. Wah, kenal Ali belum sih? Itu saya Ali. Lima saya nih, dari aku nih. Minggu depan. Oh, semua harus masuk ya. Semua bertanya ya, semua harus bertanya. Wajib yang satu semua. Kita dikasih poin sama Pak. Kalau pertanyaan belum terjawab sampai ke 4. Ganti pakai begini sama aja pakai begini kalau sini. Ini sini. Ngerti dulu pakai dulu putih apa namanya? Sepatunya atau masuk? Nanti yang putih sama hitam. Apa yang tempat kau? Hah? Apa dong? Enggak. Kan sejarahnya dari tadi. Filsafat dalam kosmologi itu seperti Lama juga nggak apa-apa. Iya nggak apa-apa. Aku satu jam. Filsafat melalui kosmologi melalui berbagai cara, seperti pertanyaan tentang asal-usul alam semesta. Contohnya pemikiran Aristoteles tentang alam dan gerakan melalui pandangan awal tentang kosmos. Selain itu, pemikiran Kant tentang ruang dan waktu sebagai kategori pengalaman manusia untuk membuka jalan bagi pemahaman modern tentang relativitas. Itu cuma Tanya lagi dong.
Ada 10 Sudah tidak ada pertanyaan lagi kalau gitu. Wih, sabar. Udah closing aja. Kan dulu banyak ya ilmuwan-ilmuwan Islam gitu kan. Iya. Kenapa sekarang yang maju tuh bukan kebanyakan bukan Islam, negara Islam. Yang maju kayak Amerika, Jepang itu kan rata-rata nonis. Negara-negara yang mayoritas Islamnya kenapa nggak maju? Padahal kan dulu banyak ilmuwan yang terkenal kayak Ibnu Sina, kayak Khwarizmi dan lain-lain. Memang mengalami kemunduran gitu. Ya, dia munduran kenapa? Kenapa kok mundur? Iya, satu lagi ya, tambahin Ibnu Al-Haytham secara optik itu berpengaruh juga di ilmuannya. Bagi ilmuwan Islam itu tambahin Al-Haytham saran saya. Nah, Itu bukan pertanyaan, itu saran. Oh. Udah digas Biasa aja kali. Santai. oke. Jadi mau materi ya, Ki? Bentar, habis di sini kita ke masjid, oke? Santai. Kemunduran negara-negara Islam meskipun pernah menjadi pusat ilmu pengetahuan, budaya dan peradaban disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor yang kompleks. Pada masa keemasan, banyak ilmuwan muslim berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang matematika, astronomi, kedokteran, fisika, filsafat dan Dan lain-lain. Namun berbagai faktor sosial, ekonomi, politik dan intelektual kemudian mempengaruhi kemunduran tersebut. Jadi gara-gara politik, ekonomi, Jadi mundur gitu. ya politiknya tidak stabil. Politik. Politiknya nggak stabil, penurunan dukungan ekonomi, serangan dari invasi eksternal dan kurangnya revolusi ilmiah, teknologi. Masih ada? Oke. Hidup muda gitu, hidup muda kita Ada yang perlu dipertajam ya. Di sini kan memahami perkembangan sampai pertengahan. Jadi mungkin sudut tinjauannya bisa juga dilihat bahwa perkembangan ilmu pengetahuan itu juga tidak lepas dari faktor-faktor yang lain. Ya tadi mungkin munculnya faktor politik, budaya, agama itu juga pengaruh. Ya mungkin Anda nanti bisa melihat di zaman awal-awal ada juga antara ilmuwan dan agama itu terjadi pertentangan kayak sampai yang hukum gitu ya, karena melanggar perkembangan ilmu yang didapat itu melanggar dogma yang ada di agama gitu ya, ada kan? Nah, itu ceritanya dan sebagainya. Nah ini memang tidak lepas, jadi kuat-kuatan istilahnya. Nah politik juga pengaruh besar. Contohnya kalau negara dijajah waktu Indonesia, contohnya itu ya contoh konkret ya, ya nggak bisa maju ditekan gitu ya. Nah misalnya nggak boleh belajar dan sebagainya itu kan, nah itu juga akan mempengaruhi. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan itu juga dipengaruhi faktor-faktor yang lain. Ini sekaligus menjawab tadi ya, kenapa dulu di abad-abad pertengahan ilmuwan Islam itu berjaya, tapi belakangan kok surut gitu ya. Nah itu faktor politik. Oke, ya toh. Nah, ada kaitannya dengan yang macam-macam lah gitu ya. Ingat tadi sempat disinggung juga masalah pembakaran gitu ya. Itu kan sebenarnya cara misalnya supaya di sini tidak berkembang, terus kemudian ilmunya diambil alih, kan itu bisa juga toh. Itu kan cara-cara yang juga bisa dilihat dalam. Makanya sampai sekarang pun banyak terjadi ya, misalnya pencurian. Nah ilmu ya, makanya sekarang orang kan kalau mendapatkan sesuatu segera dipublish. Kalau sekarang zamannya informasi enak dipublish gitu ya. Jadi kalau sudah terlanjur publish, orang lain nggak bisa ngeklaim. Jadi ada juga orang itu kadang sudah terlanjur menemukan terus kedahuluan orang lain publish, akhirnya kan yang mengakui hasilnya orang lain. Jadi kalau sekarang sih kontrolnya enak, ada publikasi ya. Jadi orang kalau menemukan sesuatu dipublish, diklaim dulu kan orang lain, walaupun menemukan nggak bisa publish lagi karena sudah
Kalau dulu kan enggak ya. Nah, dulu kalau orang nggak diajarkan itu nggak ada yang tahu gitu ya. Nah, dia banyak faktor perubahan. Ingat bahwa manusia itu juga ada unsur egonya ya. Ya, ingin dirinya, kelompoknya yang terkenal gitu misalnya ya. Nah, nggak ingin orang lain, kelompok lain juga terkenal, itu juga faktor pengaruh juga ya. Ini oleh karena itu kalau ilmunya sendiri sih netral, tapi orangnya yang nggak netral, orang yang memegang ilmunya itu. Nah, itu faktor-faktor politik, ekonomi, budaya itu juga akan berkembang. Kalau itu nanti bisa diubah lebih bagus ya. Nah, terus tadi yang kurang detail lagi mungkin contoh-contoh apa perkembangan itu yang sangat apa istilahnya spektakuler yang bisa mengubah ya contohnya. Jadi yang matematik nggak disinggung sama sekali ya. Contohnya penemuan atau orang merumuskan angka nol. Nah, itu apa gitu ya? Itu sangat spektakuler. Terus orang awal menggunakan sistem desimal seperti sekarang. Dulu bilangan yang banyak dipakai kan bilangan Romawi. Ya. Bisa bayangkan itu bilangan Romawi kalau menggunakan kalkulasi tambah kali itu susah ya. Ya. Kemudian setelah adanya sistem digit, ya, nah digit itu sejak ditemukan nol, kemudian tahu sistem tepat dan sebagainya itu penghitungan jadi lebih mudah kan. Jadi disederhanakan ya. Jadi cukup diwakili oleh 01 sampai 9 digit itu, terus kemudian nanti kalau lebih dari 10 ya tinggal nambah aja digitnya gitu ya. Nah nanti itu kan nggak dikenal dalam sistem bilangan sebelumnya ya, itu contoh nanti yang mungkin bisa dilihat. Jadi nanti Anda bisa mengambil contoh cuplikan apa penemuan-penemuan atau perkembangan ilmu pengetahuan yang mungkin bisa mengubah paradigma gitu ya. Itu nanti di IPA saya kira juga banyak ya. Tadi saya sempat di situ relativitas ya. Tuh, di elaborasi pengaruhnya terhadap pola pikir apa, ya kan? Akhirnya banyak teori-teori fisika itu yang serba relatif, gitu. Waktu gitu ya relatif, ya toh? Tergantung patokannya di mana, gitu ya. Nah, ada waktu lampau, ada waktu sekarang, waktu nanti itu kan relatif ya. Penghitungan waktu itu, makanya kalau tahun ada sebelum Masehi, setelah Masehi itu sebagai patokan 0 tahun Masehi. Kalau Hijriah namanya ya Hijriah itu ada, itu relatif. Jadi waktu itu termasuk relatif. Semuanya semua relatif. Ukuran-ukuran itu akhirnya semua didefinisikan relatif. Itu nanti bisa dielaborasi lebih jauh. Nanti diambil beberapa contoh ya. Perkembangan misalnya apalagi yang faktor itu perkembangan mesin itu juga sangat pengaruh ya terhadap budaya besar sekali, mulai mesin uap ya kan, nah kemudian mesin yang diesel ya kan, mesin nah, itu nanti akan berpengaruh terhadap kendaraan, dia berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari ya. Nah, jadi kendaraan itu juga tergantung mesinnya, itu juga bisa dielaborasi. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan selain ilmu pengetahuan itu juga dipengaruhi budaya dan sebagainya. Pengetahuan alam juga, perkembangan ilmu itu juga akan mempengaruhi kebudayaan juga, tradisi dan sebagainya. Ya cara hidup itu akan berpengaruh. Dulu sebelum kenal listrik, mungkin beda dengan sekarang kan ya. Nah itu berarti penemuan listrik jadi sangat ya revolusioner, penemuan bola lampu dan sebagainya. Nah itu jadi di sini mungkin itu nanti bisa dilengkapi ya. Jadi pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan terhadap yang mungkin budaya dan sebagainya, cara itu yang mempengaruhi itu nanti mungkin bisa dilengkapi dan mungkin sedikit mengkritisi ya tadi pertanyaannya mengapa itu bisa dielaborasi sedikit ya, ada faktor-faktor apa dan sebagainya. Baik, ada yang perlu dikonfirmasi kelompok. Saya takutnya evaluasi Anda dari Pak. Tepuk tangan dulu. Oke. Kelompok 6 perlu merevisi ya makalahnya, jadi lebih baik dan nanti disajikan kembali, diupload sehingga menjadi bacaan yang menarik untuk kita juga sudah diyakini. Lanjutkan kelompok 7. Waalaikumsalam. Ayo bingung.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan perkenalkan, nama saya Muhammad Zafar, rekan saya. Di sini kami akan mempresentasikan tentang tahapan perkembangan ilmu pengetahuan alam dan matematika pada abad modern. Latar belakangnya, dua bidang ilmu yang telah memainkan peran besar dalam membangun kehidupan manusia adalah ilmu pengetahuan alam dan matematika. Ilmu pengetahuan alam atau IPA berasal dari kata Latin scientia yang berarti pengetahuan tentang pengetahuan, pengertian, paham yang benar dan mendalam. Sedangkan matematika adalah bidang yang mempelajari tentang kuantitas, struktur, ruang dan perubahan. Ini melibatkan penemuan pola baru. Suara. Ini melibatkan penemuan pola baru, penjelasan, hipotesis dan penerapan metode deduksi yang ketat yang didasarkan pada definisi dan aksioma. Pendahuluannya, perkembangan ilmu pengetahuan alam dan matematika pada abad modern telah mengalami kemajuan pesat yang didorong oleh berbagai penemuan dan inovasi yang dilakukan oleh para ilmuwan dan peneliti. Kedua bidang ini saling terkait dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemajuan teknologi dan pemahaman kita tentang alam semesta dalam abad modern. Ilmu pengetahuan alam dan matematika mengalami kemajuan yang besar. Yang kedua ada tahapan-tahapan perkembangan sains dan matematika. Revolusi ilmiah pada abad 16 sampai 17. Astronomi dan fisika. Nicolaus Copernicus mengusulkan teori heliocentris yang menetapkan bahwa matahari berada di pusat tata surya. Ini menjadi dasar untuk perkembangan yang lanjut oleh ilmuwan seperti Galileo Galilei yang menggunakan teleskop untuk mengamati langit dan Johannes Kepler yang mengembangkan hukum gerakan planet. Yang kedua matematika. René Descartes memperkenalkan geometri analitik yang memungkinkan matematika menjadi alat untuk memahami fisika. Di akhir abad ke-17, Isaac Newton menulis Principia Mathematica yang menggabungkan matematika dan fisika. Di sana ia membangun kalkulus bersamaan dengan mekanis dan hukum gravitasi dan grafik. Yang ketiga ada perkembangan dan pengembangan teori klasik pada abad ke-18. Kalkulus dan fisika klasik. Penciptaan kalkulus oleh Newton dan Leibniz memungkinkan analisis matematis terhadap fenomena alam seperti gerak dan dinamika fluida. Teori ini sangat memengaruhi fisika klasik. Hukum termodinamika. Ilmuwan seperti Isaac Newton, Rudolf Clausius dan Lord Kelvin mengembangkan prinsip-prinsip termodinamika yang menjelaskan bagaimana energi berpindah dan berubah bentuk, menjadi dasar bagi mesin uap dan revolusi industri. Yang keempat ada revolusi industri dan ilmu pengetahuan klasik pada abad ke-19. Teori elektromagnetisme. Revolusi industri dan ilmu pengetahuan klasik pada abad ke-19. Teori elektromagnetisme, Michael Faraday dan James Clerk Maxwell mengembangkan teori elektromagnetisme yang menggabungkan cahaya, magnetisme dan listrik. Ini membentuk banyak teknologi kontemporer seperti komunikasi listrik dan radio. Matematika abstrak, pengembangan teori grup aljabar dan topologi di abad ke-19 membawa matematika ke arah abstraksi yang lebih besar. Konsep tak terhingga dan teori himpunan yang diusulkan oleh Georg Cantor sangat berdampak pada matematika kontemporer. Yang kelima ada era modern dan teori kuantum pada abad ke-20. Teori relativitas. Albert Einstein mengubah pandangan kita tentang ruang dan waktu dengan teori relativitas khusus
1905 dan UMU 1915 yang memperkenalkan konsep bahwa ruang dan waktu dapat melengkung oleh gravitasi. Teori komputasi. Ide dasar ilmu komputer dan algoritma berasal dari konsep mesin Turing yang dikembangkan oleh Alan Turing. Go. Santai. Selanjutnya dari pengetahuan kontemporer yaitu abad 20 sampai 21. Bioteknologi dan genetika. Penemuan bahasan dan trik tentang struktur DNA dan kemajuan dalam teknologi pengetahuan gen seperti CRISPR membuka jalan bagi bioteknologi modern dan kedokteran personal. Selanjutnya ada kecerdasan buatan dan data besar. Revolusi teknologi dan internet memungkinkan analisis data dalam skala besar menggunakan algoritma pembelajaran, mesin, dan kecerdasan buatan yang menjadi bagian penting dari sains modern. Kesimpulannya yaitu berbagai penemuan dan inovasi yang dilakukan oleh para ilmuwan dan peneliti di abad modern telah mendorong kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan alam dan matematika. Kedua bidang ini saling berkaitan dan berkontribusi pada kemajuan teknologi dan pemahaman kita tentang alam semesta. Ilmu pengetahuan alam dan matematika berkembang pesat di abad modern. Bolehnya nggak? Boleh. Orang dia nggak bilang apa-apa ya? Nggak ngopen. Nggak ngomong apa-apa. Ayo namanya yang mau ajarin dia. Sini Nabi. Banyak. Itu Satunya namanya Nabila ya. Nabila mau nanya coba balik ke slide yang ke abad 16-17 yang revolusi ilmiah. Yang ke abad 17. Nah, di bagian matematika itu kan Rene apalah itu memperkenalkan geometri analitik. Geometri analitik itu contohnya kayak gimana ya? Jadi, dan sekalian coba dijelasin lebih panjang sedikit dong tentang geometri analitiknya sama contohnya. Geometri analitik. Nabila, namanya. Itu kan ada fisika, astronomi, matematika, bioteknologi gitu kan. Nah, ada nggak peran kimianya? Kimianya. Gimana? Kalau ada pertanyaan tadi ada pertanyaan segala macam. Iya. Jadi itu yang revolusi ilmiah. Ya kan agamanya gampang. Oh, ya. Satu, dua, tiga. Itu presentasi ya. Tuh. Masih ada yang angkat tangan lagi. Sebentar, Pak. Ini masih Simon yang depan, Pak. Nih. Hitung tiga ya. Satu, dua. Soal yang tentang revolusi industri, nah pasti ada hal-hal yang mendorong terjadinya revolusi tersebut. Boleh coba, soalnya di sini kan nggak dijelasin nih, coba dijelasin dong hal-hal yang mendorong revolusi industri pada abad pertengahan ya, yaitu di abad 19.
sama siapa aja yang mendorong terjadinya revolusi industri pada zaman tersebut. Siapa lagi? Itu tokohnya bagaimana? Ya satu, terus hal-hal yang mendorong kayak apa latar belakang dari terjadinya revolusi tersebut. dari zaman sama. Panahnya lagi. Sabar. 1, 2, 3. Kalau tadi kan abad pertengahan yang berperan rata-rata agama, kayak dari Islam dan ini. Kenapa di sini sudah nggak terlalu berpandang dari agama? Kayak peran Islam ini. Apa agama ada kurang gitu? Sudah berwawasan global. Nah ini maksudnya. Oke udah. Ceweknya dong. Cewek dari tadi mana? Ini kan bisa dilihat ya, kalau dari tadi itu pembahasan revolusi itu tentang ilmu pengetahuannya pasti ada matematikanya di dalam ilmu pengetahuannya. Yang menjadi pertanyaan apakah memang matematika itu sumber dari ilmu pengetahuan atau apa? Karena kan semuanya kan kalau dilihat kan pasti ada matematikanya. Nah itu kenapa selalu ada matematika yang di setiap ilmu? Apakah memang dasar dari pengetahuan itu matematika? Induk dari ilmu. Mau menjawab pertanyaan Dijawab dulu, nanti ada sesi kedua. Geometri analitik itu menggunakan sistem koordinat untuk mewakili objek geometri dalam bentuk kesamaan matematika secara aljabar. Contohnya menggambar titik dalam sistem koordinat, menentukan jarak antara dua titik, menentukan kesamaan bidang rata, menentukan kesamaan garis lurus, mengklasifikasi koordinat. Kayak bikin dia. Contohnya kayak tadi contohnya udah. Ada satu. Jadi rasnya itu dari sampai bagian astronomi jadi kita kasih cerita Nikolaus Copernicus kan mengusulkan teori heliocentris yang menetapkan bahwa matahari berada di pusat tata surya. Munculnya teori seperti ini kan dari hasil ilmunya kan. Nah kira-kira Bentley Hamilton kenapa yang digunakan si ilmuwan sehingga dia bisa menyimpulkan bahwa matahari itu berada di tengah tata surya. Nah itu di sini kan di abad kita kan sekarang di abad 21 ya. Ada abad 21 itu kan ada yang namanya di sini kecerdasan buatan dan data besar. Kecerdasan buatan itu kan kalau sekarang bisa dibilang AI. Ada nggak selain AI di dalam kecerdasan buatan itu contohnya? Ngerti nggak? Jadi contoh kecerdasan buatan selain AI ada nggak? Contohnya selain AI. Selain apa kayak itu ada nggak? Robot gitu. Pertanyaannya jelas. Lego. Itu namanya overlap. Berpolitik. Maksudnya Ada yang pas itu ada kecerdasan yang lain gitu. Kecerdasan alami. Maksudnya ada
Iya. Ya. Ya, yang contohnya lainnya. Ya, sinonim lah. Apa macam-macamnya? Oi. Ya terakhir. Apakah di setiap zaman itu ada kemajuan? Nggak mesti dong. Zaman itu terus maju, pasti ada penghambatnya Kemunduran. juga. Apakah ada? Kemunduran. Setiap abad itu ada penghambatnya atau terus maju apa gimana gitu? Kalau ada, contohnya apa? Kalau nggak ada, ya. Ada kemajuan, ada kemunduran. Cara penyelesaiannya gimana? Ini kan setiap zaman tuh ada yang namanya kemajuan sama kemunduran itu. Ya. Ya kan pasti kan. Di zaman sekarang ini kemajuannya apa, kemundurannya kenapa? Apakah ada Apa cara penyebabnya itu? penyelesaiannya? Penyebab kemajuan dan kemunduran ini zaman sekarang? Bukan perbedaan. Beda lagi. Perkembangan masih ada yang mundur ya, namanya perkembangan. Susut. Majunya ilmu zaman sekarang sama mundur ilmu sekarang. Kalau Inggris itu kan ada kekosongan, ilmuwan pada mundur juga yang salah satu. Kenapa itu? Kok dibunuh? Gara-gara apa ya? Gara-gara apa? Agama. Lu mau bawa? Bisa dilego. Saya di sini menjawab pertanyaan dari Fauki mengenai perkembangan kimia pada abad modern. Pada abad modern, perkembangan kimia sangat pesat dan berkontribusi besar terhadap kemajuan teknologi serta kehidupan sehari-hari. Beberapa contoh penting dari perkembangan kimia pada abad modern antara lain: yang pertama yaitu penemuan struktur DNA, yang kedua teori orbital molekul, yang ketiga ada kimia polimer, keempat kimia komputasi, kelima rekayasa nanoteknologi, keenam penemuan obat-obatan baru, dan yang ketujuh ada kimia hijau atau green chemistry. Oke. Izin menjawab pertanyaan dari Raffi. Faktor-faktor yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan di abad 19 yaitu revolusi ilmu pengetahuan abad ke-16, pengembangan riset dan penelitian, Hal yang mendorong revolusi industri. ya revolusi industri di abad 19 kan. Iya, tadi jawabnya ilmu pengetahuan. Faktor-faktor yang mendorong. Iya. Yang spesifiknya berarti. Yes. Yang ke industrinya doang. Contohnya kayak ini. Boleh dengan sedikit Boleh, gambaran boleh. ya. Contohnya kayak revolusi Prancis. Nah, kenapa bisa terjadi revolusi Prancis? Karena rajanya itu semena-mena terhadap masyarakatnya. Jadi mereka melakukan revolusi. Nah, sama kayak pertanyaan Raffi, kira-kira apa yang mendasari terjadinya revolusi industri ini? Jadi dari spesifik. Dan seperti itulah kurang lebihnya. Makanya pertanyaan Raffi. Nah, ini menjawab pertanyaan Rafli tadi yang mengenai mendorong revolusi industri pada abad modern, dipicu oleh beberapa faktor dan tokoh penting yang berperan dalam memajukan teknologi serta mengubah struktur ekonomi dan sosial. Berikut adalah beberapa hal utama yang mendorong revolusi industri. Yang pertama yaitu ada penemuan mesin uap yang ditemukan James Watt yang memperbaiki mesin uap Thomas Newcomen pada tahun 1760. Yang kedua ada ketersediaan sumber daya alam. Revolusi industri sangat bergantung pada sumber daya alam seperti batu bara dan besi. Yang ketiga ada revolusi pertanian. Sebelum revolusi industri terjadi, revolusi pertanian yang meningkatkan produktivitas lahan dan mendukung pertumbuhan populasi. Yang keempat ada perkembangan teknologi tekstil.
industri tekstil adalah salah satu sektor utama yang diindustrialisasikan. Penemuan alat pemintal seperti spinning jenny dan power loom meningkatkan produksi kain secara besar-besaran. Tokoh penting di balik ini adalah James Hargreaves. Yang kelima ada transportasi. Perkembangan transportasi terutama melalui pembangunan jaringan kereta api dan kapal uap mempercepat distribusi barang dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Tokoh penting di balik ini ada George Stephenson yang mengembangkan lokomotif kereta api pertama pada tahun 1814 dan menciptakan kereta api modern pertama. Yang keenam ada ketersediaan modal dan perbankan. Sistem perbankan dan pasar keuangan yang maju menyediakan modal bagi pengusaha untuk berinvestasi dalam teknologi baru dan ekspansi industri. Cukup publik? Boleh berikan sedikit? Ya boleh. Iya tambahan. Mungkin kenapa bisa terjadinya revolusi industri? Contohnya, menurut saya itu yang paling penting itu adalah kebutuhan manusia. Jadi pada zaman itu kan manusia kan ketika melakukan transportasi dari satu tempat lain itu hanya menggunakan berjalan kaki atau menggunakan kereta kuda. Nah, untuk itu adanya revolusi industri karena manusia ingin sesuatu yang lebih, sesuatu yang dapat mempersingkat, tentunya mempersingkat perjalanan waktu, perjalanan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi diciptakan kereta api, sebuah dan lain sebagainya. Fungsinya adalah untuk mempermudah atau memudahkan manusia. Supaya demandnya naik. Izin menjawab pertanyaan dari Nandra. Abad modern tidak memiliki perkembangan ilmu pengetahuan alam yang signifikan dari agama dikarenakan pengembangan ilmu pengetahuan alam melalui metode ilmiah. Selain itu, peran ilmuwan dan peneliti, tokoh-tokoh ilmuwan dan peneliti seperti Galileo Galilei, Isaac Newton, dan Albert Einstein telah memainkan peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan alam. Mereka menggunakan metode ilmiah untuk menjelaskan fenomena alam dan mengembangkan teori yang lebih akurat. Ya, oke. Thank you. Izin menjawab pertanyaan dari Alif. Metode yang digunakan untuk mengetahui bahwa matahari berada di pusat tata surya adalah teori heliosentris. Teori heliosentris menggunakan observasi astronomis seperti pengamatan gerhana matahari dan perubahan fase planet Venus oleh Galileo Galilei juga mendukung teori ini. Gerhana matahari memberikan kesempatan untuk mempelajari posisi dan perilaku matahari relatif terhadap bumi dan objek lain di tata surya. Selain itu, gerakan planet yang dirumuskan oleh Johannes Kepler menunjukkan bahwa orbit planet berbentuk elips dengan matahari sebagai salah satu fokusnya. Izin menjawabnya Raffi. Matematika sering dianggap sebagai sumber pengetahuan sekaligus dasar pengetahuan tergantung pada perspektif filosofis yang digunakan. Yang pertama sebagai sumber pengetahuan dan yang kedua sebagai dasar pengetahuan. Izin menjawab dari pertanyaan dari Brian. Contoh kecerdasan buatan atau AI selain dari aplikasi AI yang umumnya dikenal meliputi search engine, algoritma media sosial, sistem navigasi atau GPS, rekomendasi e-commerce, dan chatbot.
Apa sih chatbot? Chatbot. Siapa tuh chatbot? Oh, chatbot. Chatbot sih, chatbot. James Bond itu mah itu. Bot enggak? Udah kalau banyak merek bot. Ngejek dia berani. Dari pagi hari saya udah jawab. Tadi pertanyaannya apakah menghambat perkembangan ilmu pengetahuan dan memberikan solusinya? Jawabannya iya. Yang pertama ada hambatan budaya, perbedaan persepsi dan sikap tradisional yang skeptis terhadap inovasi baru sering menghambat kemajuan ilmu pengetahuan. Yang kedua ada pembatasan oleh agama pada masa tertentu seperti abad pertengahan banyak ilmuwan menghadapi penolakan dari otoritas agama, contohnya Galileo Galilei. Yang ketiga ada rendahnya etos kerja, sikap pasrah dan kurang disiplin dalam masyarakat dapat menghambat inovasi dan pembelajaran. Solusi untuk mengatasi kehambatan itu adalah pendidikan dan kesadaran, meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat. Yang kedua, dialog antara ilmu dan agama, mendorong dialog antara ilmuwan dan pemimpin agama untuk menjembatani perbedaan pandangan dapat menciptakan lingkungan yang lebih mendukung. Yang ketiga, yaitu mendorong sikap kritis, mengajarkan masyarakat untuk bersikap skeptis dan kritis terhadap informasi yang diterima. Oke, terima kasih. Cukup jelas. Cukup jelas. Kalau begitu sekian dari kelompok kami. Buru aja. Jangan buru-buru ya, masih lama. Ya. Santai masih Ada ini yang terakhir. Ini salah satu contoh yang paling kelihatan besar pengaruhnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu pada revolusi tadi ya, revolusi industri. Itu paling kelihatan ya. Itu akan istilah kehidupan manusia itu berubah total. Ya, revolusi industri itu diawali sekitar 18-an ya. Itu yang revolusi industri 1.0 ya kan. Kalau sekarang sudah berapa? Ya, sudah dikembangkan 5.0 ya. Nah, itu kan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Nah, pertama yang paling mulai berubah itu muncul revolusi pertama ya sejak ditemukan mesin ya. Nah, itu akhirnya orang berubah. Yang dulu agraris ekonominya dia berdasarkan ya mekanisme ya biasa. Nah, setelah adanya mesin mulai berubah. Nah, masuk ke industrialisasi ya, semuanya dimesinkan, tapi mesin masih banyak kan mesin uang ya, itu sudah mulai berubah. Jadi akhirnya orang sudah tidak manual lagi, bertani sudah mulai menggunakan mesin dan sebagainya, pengangkutan apa gitu ya. Nah mungkin dulu pakai tenaga hewan ya, nah berikutnya pakai tenaga mesin dan seterusnya. Itu 1.0. Nah kemudian ada perkembangan teknologi lagi. Nah, kemudian yang 2.0 itu ditandai dengan apa? Penemuan listrik ya. Jadi pertama mulai menggunakan mesin, kedua elektrifikasi. Jadi menggunakan listrik lebih praktis gitu ya. Akhirnya muncul elektronik dan sebagainya muncul. Itu mulai banyak. Kemudian ketiga itu mulai muncul komputer ya. Nah, itu mulai ada digitalisasi ya. Nah, jadi data-data apa itu mulai disimpan secara digital, gambar-gambar dan sebagainya itu 3.0. Nah, 4 itu sebenarnya sudah mulai penggunaan komputer lebih jauh, otomatisasi ya. Nah, sampai akhir perkembangan AI itu sebenarnya ditandai sampai 4. Nah, yang kelima ini masih belum final perumusannya ya. Cuman titik tolaknya adalah dari AI itu, tapi AI diapakan? Kalau AI hanya digunakan itu kan sudah masuk di 4.0. Nah ini belum mungkin integrated menyatukan antara manusia dan AI gitu ya. Nah akhirnya untuk muncul apa itu Robocop apa itu harusnya yang 5 gitu ya. Orangnya hidup tapi mungkin ya, nah itu dikendalikan juga oleh mesin gitu ya. Kalau
mesin saja itu kan dulu konsepnya kalau partner mesin aja ya, mesin yang bisa belajar mesin learning ya. AI itu kan sebenarnya mesin yang belajar, makin lama makin banyak data yang masuk dia semakin pintar kan gitu ya. AI itu begitu, kalau datanya kurang ya nggak sepandai kita gitu ya. Sama dengan kita. Nah itu seperti itu. 5.0 mulai dikembangkan tapi belum final, belum misalnya apa tandanya 5.0 sekarang 4.0 belum tuntas tapi orang sudah memikirkan 5.0. Cepat sekali, makin ke belakang itu kreditnya semakin cepat ya. Jadi kayak seperti eksponensial gitu ya. Dulu mungkin agak lambat tapi makin lama makin rentangnya makin cepat. Makin cepat perkembangannya. Itu menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu juga semakin cepat gitu ya sekarang. Akselerasi, ada proses akselerasi. Itu contoh ya, contoh itu nanti bisa dielaborasi lebih jauh korespondensi antara perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dan perubahan budaya kehidupan itu yang ke sana. Begitu teknologi temukan ini, akhirnya di kehidupan akan berubah. Anda mungkin nggak mengalami yang sebelum era digital gitu ya. Nah, generasi saya itu termasuk generasi yang paling mengalami banyak perubahan. Lampu saja banyak mengalami ya, mulai lampu tempel, lampu petromax ya, lampu bola, terus lampu neon itu yang fluorescent yang panjang, terus lampu hemat energi yang seperti dulu, terus lampu saya sekarang ya LED. Nah itu saya mengalami semuanya itu mulai kecil sampai sekarang. Anda lahir pas lampunya sudah apa? LED. Belum. Paling kali itu neon itu masih yang panjang ya, panjang. Yang panjang. Kalau menyalakan harus status dulu ya. Ada status klik. Nah, baru nyala ya. Nah, kalau LED dan lampu. Sekarang saya semuanya era digital. Itu nanti bisa dielaborasi lebih jauh ya. Itu lebih. Nah, kemudian tadi sempat disinggung geometri ya. Ya geometri itu dulu orang kan geometri itu banyak geometri gitu ya yang dinalarkan gitu kan ya dengan sifat-sifatnya itu ya. Nah geometri analitik sebenarnya Anda sudah kenal di SMA. Misalnya menggambar garis itu ya, garis di bidang kartesius itu analitik ya. Akhirnya muncul konsep gradien gitu. Nah dua garis kalau gradiennya perkaliannya -1 gitu. Kalau sejajar, jadi nanti kalau menunjukkan dua garis sejajar ditunjukkan gradiennya sama ya, menunjukkan garis tekan lurus ditunjukkan perkalian gradiennya sama dengan -1 itu analitik. Kalau UPIS yang biasa itu kan dinalarkan berdasarkan sifat-sifat itu ya, nah itu bedanya. Akhirnya orang konsep koordinat itu yang dipakai. Nah sekarang kan sudah mendunia konsep koordinat ya. Bumi aja dipakai koordinat sekarang ya. Jadi kalau Anda pakai Google Map itu sebenarnya sistem koordinat kan ya. Itu pergi kemana-mana ada koordinatnya. Kalau suatu tempat nggak ada namanya, tulis saja koordinatnya mesti ketemu ya. Nah itu koordinatnya berapa? Nah itu kalau Anda sering kalau misalnya melaporkan sesuatu, titik koordinatnya di mana? Gitu ya. Cuma Anda melaporkan posisi di gambar Google Map-nya itu tak tepat, ya Anda geser aja koordinatnya. Itu contoh ya. Contoh itu sebenarnya konsep koordinat itu akan berpengaruh pada yang lain banyak juga. Itu kan? Nah itu yang salah satu juga menunjukkan bahwa apa yang ada di perubahan suatu itu juga mempengaruhi ilmu yang lain. Nah, di sini matematik itu tadi sempat disinggung ya. Karena matematik itu berada di mana-mana. Akhirnya perkembangan matematik itu akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan ilmu secara keseluruhan ya. Nah, coba ilmu apa yang nggak menggunakan matematik gitu ya. Nah, itu bisa dicari semua apa kira-kira matematik ya. Nah, seperti itu menunjukkan bahwa matematik perkembangannya juga sangat berpengaruh terhadap yang lain. Jadi contohnya yang paling sederhana komputasi. Orang kalau dulu ngitung sesuatu itu nggak ada rumus-rumus yang baru ditemukan di matematik ya, itu nggak persis ya ngitungnya itu mungkin ada kesalahan dan sebagainya. Akhirnya kalau jadi bentuk produk itu akan muncul error dan macam-macam. Semakin teliti orang hitung, semakin banyak koreksi itu semakin presisi gitu ya. Itu contoh-contoh yang mungkin nanti tadi tokoh-tokohnya sempat ditanyakan juga ya. Jadi mungkin yang penting memang karena ini semacam belajar sejarah ya. Jadi dua makalah ini sebenarnya
Anda menulis sejarah tentang perkembangan ilmu, ya. Yang tidak luput sejarah itu memang tidak lepas dari subjektivitas juga ya. Ada faktor siapa yang nulis ya. Nah itu kadang-kadang satu peristiwa yang sama dengan perspektif yang berbeda itu bisa muncul tulisan yang berbeda ya. Kadang itu memang pengaruh. Ya, mungkin Anda bisa, makanya kalau kita sebagai menulis dengan kajian pustaka, kita mungkin milih pustakanya agak berimbang gitu ya, dari sudut sana sudut sini gitu ya. Nah biar nggak bulat sebelah gitu ya. Kira-kira. Halo, kajian pustaka. Kecuali kalau Anda meneliti sendiri boleh berdasarkan fakta yang ada, dapat penelitian ya. Kalau sejarah ya lihat fakta penelitiannya ya. Lihat prasasti, lihat peninggalan itu terus ditampilkan dalam. Ini kan Anda nggak melakukan begitu ya. Anda berdasarkan naskah yang sudah ada. Naskah itu sudah ditulis orang, itu ada. Oke, baik ya. Nanti bisa ditambahkan sehingga menjadi lebih lengkap ya. Di pertanyaan teman-teman juga sudah banyak yang bagus yang bisa melengkapi makalah. Ada yang cukup? Ya, kalau cukup bisa diakhiri. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.